Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa kembali di pelajaran lintas minat kimia. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat ya. Karena di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan tetap menjaga kondisi tubuh dan mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Karena minggu kemarin sudah ulangan, kita masuk ke bab baru yaitu minyak bumi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama kalian mampu menjelaskan proses pembentukan minyak bumi. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan proses pengolahan, teknik pemisahan, dan fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. Tujuan yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi jenis-jenis minyak bumi, sehingga kalian nanti mampu menentukan apa itu bilangan oktan. Baiklah anak-anak, kalian mungkin sudah tahu apa itu minyak bumi ya. Minyak bumi itu adalah zat yang dihasilkan dari pembentukan jasad organik beribu tahun yang lalu. Minyak bumi itu adalah sumber alam ya. Jadi termasuk sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena dari itulah kita mesti menggunakan atau memanfaatkan minyak bumi secara bijaksana. Kemudian tahukah kalian bagaimana proses pembentukan minyak bumi itu sendiri? Minyak bumi itu terbentuk dari jasad organik. Jasad organik yang terbawa air sungai bersama lumpur. Kemudian jasad organik itu mengendap di dasar laut. Nah, proses pengendapan di dasar laut ini memakan waktu jutaan tahun lamanya. Setelah beberapa juta tahun, jasad yang mengendap di dasar laut tadi berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung gas. Nah, gelembung gas dan bintik-bintik gas ini ya akan terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan kedap ya. Jadi dia terperangkap di dalam batuan sehingga nanti akan terpisah menjadi gas alam, minyak, air dan berbagai deposit minyak bumi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat skema pembentukan minyak bumi berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa jasad organik ataupun tumbuh-tumbuhan yang berada di dasar laut ya, kemudian itu akan mengendap ya. Ini ada hewan-hewan kecil, jasad-jasad organik ya. Kemudian dia akan terbawa lumpur masuk ke dalam cekungan-cekungan. Nah, di dalam cekungan-cekungan ini dia akan membentuk lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan itu berupa gas ataupun minyak bumi. Sehingga yang tadinya minyak bumi akan muncul ke bagian atas. Ini ya, dari batu induk termakan dalam jebakan ini. Nah, ini adalah skema dari pembentukan minyak bumi. Nah, anak-anakku, ini adalah proses destilasi bertingkat, di mana proses destilasi bertingkat ini adalah proses pemisahan minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, di sini terlihat bahwa minyak bumi atau minyak mentah itu dibakar dengan suhu lebih dari 400 derajat Celcius. Kemudian dari pembakaran itu maka akan masuk ke dalam tabung ya, ke dalam tabung Tanner ini. Nah, di sini tetap diberikan suhu yang tinggi sehingga zat-zat atau senyawa yang memiliki titik didih rendah akan menguap ke atas terlebih dahulu dan akan dialurkan ke selang-selang penampungan di mana akan terpisah berdasarkan titik didihnya, sehingga didapatkanlah bahwa yang memiliki titik didih paling rendah itu dengan jumlah atom C1 sampai 4 itu adalah senyawa untuk bahan bakar kapal terbang ya. Kemudian yang kedua itu dengan jumlah atom C4 sampai 10 itu bahan bakar untuk mobil ya, seperti bensin. Yang ketiga memiliki jumlah atom C 10 sampai 16 itu bahan bakar untuk jet ya. Ini bisa juga solar
sehingga didapatkanlah yang bagian akhir, lihat yang warna hitam, di atas hitam dulu ya nak ya, itu ada yang namanya masih dalam bentuk cairan, sisa dari yang memiliki titik-titik tinggi, yaitu berupa kertas lilin atau lilin. Nah, di bawah, bagian bawah sekali ya, hasil dari minyak bumi yang tidak bisa menguap lagi ke atas, itulah yang memiliki titik-titik paling tinggi, yang memiliki jumlah atom karbon 50 atau lebih, itu adalah aspal. Nah ya, aspal yang digunakan untuk mengaspal jalan. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah fraksi dari minyak bumi ya, dimana untuk urutan pertama dengan titik-titik paling rendah itu adalah LPG, digunakan sebagai bahan bakar gas ya. Kemudian yang kedua itu adalah bensin, ketiga nafta ya, keempat kerosin, kelima solar, keenam minyak lumas, dan ketujuh residu. Dari ketujuh fraksi minyak bumi ini, fraksi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah fraksi nomor 2, yaitu bensin. Untuk membahas lebih jelasnya, silakan perhatikan slide. Bensin itu adalah komponen utama dari pemanfaatan minyak bumi ya. Bensin itu adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan oleh seluruh penduduk bumi. Bensin itu berdasarkan bilangan oktannya terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu premium dengan bilangan oktan 88, kemudian pertalite bilangan oktan 90, Pertamax 92, kemudian Pertamax Turbo 98. Kemudian mungkin di hati kalian, apa itu bilangan oktan ya? Nah, perhatikan slide berikut. Bilangan oktan itu adalah bilangan yang menyatakan mutu bensin ya. Adapun bilangan oktan itu sendiri adalah sebenarnya kandungan dari jumlah hektana dan isooktana. Menentukan bilangan oktan suatu bensin adalah dengan cara membakar bensin tersebut, kemudian membandingkannya warnanya atau hasil pembakarannya dengan pembakaran N-heptana dan isooktana. Bensin dikatakan baik dia jika memiliki jumlah isooktana yang lebih tinggi dibandingkan N-heptana. Adapun struktur molekul dari N-heptana dan isooktana sebenarnya sudah kita pelajari di pelajaran selanjutnya, yaitu N-heptana itu adalah memiliki 7 karbon ya, sedangkan isooktana itu memiliki 8 karbon. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan bilangan oktan ya? Bilangan oktan itu seperti yang Ibu bilang tadi adalah bilangan yang menyatakan mutu bensin adalah kandungan dari isooktan dan N-heptana. Dan yang diharapkan yang paling besar itu adalah isooktan. Jadi kalau bilangan oktan 70 itu artinya dia memiliki 70% isooktan dan 30% N-heptana. Begitu juga kalau dia memiliki bilangan oktan 80 ya, artinya bensin tersebut mengandung 80% isooktana dan 20% N-heptana. Lalu kalau pertalite dengan bilangan oktan 92 artinya apa nak? Iya benar ya. Ya artinya dia memiliki kandungan isooktan sebesar 92% dan heptana 8%. Selanjutnya, bagaimana kalau suatu bensin memiliki bilangan oktan yang kecil? Apakah tidak ada upaya menaikkannya? Oh, tentu ada nak ya. Jadi cara menaikkan bilangan oktan itu ada 3 cara. Adapun menaikkan bilangan oktan ini adalah menambahkan zat tertentu ke dalam bensin. Dengan cara satu, bisa dengan menambahkan etanol. Kedua, dengan menambahkan tel. Tapi yang tel ini nak ya, tetraethylet ini dulu dipakai, tapi karena dia memiliki dampak yang negatif untuk kesehatan manusia, maka tidak sudah jarang atau bahkan dikatakan tidak pernah lagi digunakan. Sekarang bisa dengan menambahkan MTBE atau metil tersier butyl ether.
Upaya kita menambahkan bilangan oktan atau menaikkan bilangan oktan itu tujuannya agar pembakaran bahan bakar itu tidak memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan, ya. Karena dampak pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan itu, yang pertama pastilah dia akan menimbulkan asap, ya. Jadi semakin buruk hasil pembakaran, maka asapnya akan semakin pekat dan hitam. Yang kedua, selain menimbulkan kabut asap, itu terjadi hujan asam. Hujan asam ini adalah suatu kondisi di mana hujan dengan kondisi tingkat keasaman air yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kerusakan beberapa logam, bisa keramik, ya. Kemudian yang pastinya yang mungkin sekarang sudah kita rasakan itu terjadinya pemanasan global, ya. Ini dampak pembakaran bahan bakar yang sudah sangat kita rasakan pada saat ini, yaitu mana suhu dari bumi ini semakin meningkat, ya, karena ozon kita semakin menipis. Kemudian sebagai manusia yang memiliki akal, ya, kita sebagai umat manusia itu tentunya berusaha mengatasi dampak pembakaran bahan bakar. Bagaimana kita mengatasi pembakaran bahan bakar itu, ya? Yang pertama kita berusaha memproduksi bahan bensin ramah lingkungan, ya, seperti bensin tanpa aditif PB. Kemudian menggunakan EV, Electronic Fuel Injection, artinya ada penambahan bahan bakar pada kendaraan bermotor yang bersifat elektronik, ya. Kemudian melakukan penanaman tumbuhan, ini yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar, ya, biar tidak berkumpul di udara. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebih, ya. Jadi kalau tidak terlalu banyak sebenarnya kendaraan bermotor itu, maka kita bisa sebenarnya mengatasi dampak pembakaran bahan bakar. Kemudian memastikan pembakaran berlangsungnya sempurna agar tidak timbul karbon monoksida, ya. Di sini kalian kan sudah tahu, atau ibu ingatkan kembali bahwa pembakaran itu ada yang sempurna dan ada tidak sempurna. Kalau sempurna dia akan menghasilkan karbon dioksida yang tentunya akan diperlukan oleh tumbuhan untuk memasak makanannya dan menghasilkan oksigen. Tetapi yang tidak sempurna itu akan menimbulkan karbon monoksida. Karbon monoksida ini dapat mengancam kesehatan manusia karena apabila terhisap oleh manusia, karbon monoksida ini akan mengikat oksigen dalam darah, sehingga apabila dalam tubuh kita kekurangan oksigen, tentunya darah tidak mengalir. Kalau darah tidak mengalir, otomatis semua kegiatan atau kerja tubuh akan berhenti. Akibatnya manusia itu akan mengalami kematian. Kemudian menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah, ya. Yang terakhir, kita sekarang berupaya menemukan bahan-bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, seperti gas, tenaga surya, dan bioetanol. Kemudian anak-anak sekalian, itulah materi dari minyak bumi, ya, untuk menilai kemampuan kalian dalam memahami materi. Silakan kalian kerjakan, ada 10 latihan soal. Ini jawaban singkat dan ada yang agak panjang dikit, ya. Silakan kerjakan di buku latihan, nanti kumpul di classroom. Kemudian ibu ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada materi minyak bumi. Ibu harapkan penjelasan yang sudah ibu berikan dapat kalian pahami, dapat kalian ingat, ya. Semoga dapat bermanfaat di kehidupan selanjutnya, dan selamat berjumpa kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.